Terima kasih Bu Yeni atas kesempatannya. Di sini saya ingin melakukan wawancara, menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan ada salah satu tugas wawancara kepada saya yang diberi amanah sebagai kepala sekolah kait dengan dilema etika. Biasanya di sebuah sekolah yang namanya dilema etika itu pasti ada, ataupun rujukan moral itu pasti ada. Permasalahan yang muncul di sekolah, apakah itu masuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Salah satu identifikasinya itu ketika sebuah permasalahan itu pada saat akan mengambil sebuah keputusan, sesuatu itu adalah benar melawan benar. Nah, itu yang disebut dengan dilema etika. Namun kalau yang satu benar, yang satu salah, itu rujukan moral. Seperti itu. Biasanya tentu akan lebih mudah ya dalam pengambilan keputusan ketika rujukan moral, karena jelas bertentangan gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada kasus terkait dengan permasalahan yang antara kebaikan dengan kebaikan, memang sulit ya. Namun demikian, untuk saya biasanya untuk mengambil sebuah keputusan itu melibatkan banyak pemangku kepentingan. Di sekolah kita kan ada tim manajemen. Biasanya saya mengajak tim manajemen yang terdiri dari ada PLTK TU, ada tim penjamin mutu sekolah, ada wakil kepala sekolah. Biasanya kita ajak untuk membahas terkait dengan sebuah kasus yang masuk dalam kategori dilema etika maupun rujukan moral, begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika ada sebuah kasus, terutama dilema etika, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, saya melibatkan tim manajemen. Kemudian dari tim manajemen tersebut, itu nanti kita ajak bicara untuk mengidentifikasi terkait dengan kasus tersebut. Seperti misalnya kita cari siapa saja yang terlibat, kemudian di samping yang terlibat kita cari atau kita kumpulkan fakta-fakta yang valid tentu saja. Kemudian kita juga menggunakan dasar nilai-nilai moral yang ada. Sehingga ketika kita membahas bersama kaitannya dengan permasalahan atau kasus tersebut, tentu dengan beberapa pertimbangan, jangan sampai misalnya permasalahan tersebut nantinya keputusannya justru, karena biasanya kasus tersebut itu akan memunculkan dilema pertentangan, bisa jadi antara individu dengan banyak orang, gitu kan, bisa saja antara kebaikan dengan hal yang lain, gitu kan. Ini yang perlu juga dipertimbangkan, begitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kasus-kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika memang sulit ya untuk mengambil sebuah keputusan. Namun demikian akan efektif ketika tim manajemen yang kita ajak untuk membahas kaitannya permasalahan tersebut
tim manajemen kan tidak banyak orang ya, paling hanya beberapa orang, tidak lebih dari 10. Kemudian dengan mengacu kepada pertimbangan apakah hal tersebut itu mengandung kebaikan untuk orang banyak, jangan sampai misalnya hanya menguntungkan pada kelompok kecil atau bahkan individu. Yang jelas kan sebuah kebaikan yang nantinya menjadi sebuah keputusan itu benar-benar hasil akhirnya bagaimana, begitu. Pertimbangannya tentu hasil akhirnya bagaimana, kemudian juga dari segi regulasi seperti apa, itu juga perlu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dari hasil tersebut nanti apakah artinya keputusan tersebut itu bisa membuat orang lain merasa menerima, bisa menerima semuanya, begitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ketika mengambil sebuah keputusan, terutama kasus-kasus yang menjadi sebuah dilema etika adalah permasalahan-permasalahan, karena tadi saya matur bahwa dilema etika itu sebuah kasus di mana benar melawan benar, sehingga inilah yang kadang-kadang susah. Sehingga tantangannya ketika misalnya kita sudah mempertimbangkan kaitannya dengan nilai moralnya seperti apa, yang menjadi tantangan justru biasanya itu regulasi, justru diregulasi. Ketika sebuah kasus tersebut kemudian kita mau mengambil sebuah keputusan dan hal tersebut itu bertentangan dengan regulasi, inilah yang kadang-kadang kita sulit. Dan ini perlu ada sebuah sebuah solusi agar ketika hal tersebut atau pengambilan keputusan tersebut itu harus kita ambil, dan misalnya apa yang kita putuskan itu melanggar etika, melanggar regulasi, ya kita tetap carikan yang terbaik agar regulasi yang menjadi acuan pun tetap kita berada pada koridor yang benar. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kait dengan program atau jadwal, kita punya jadwal tersendiri. Rakor biasanya kita sebut dengan rapat koordinasi tim manajemen. Biasanya kita lakukan setiap sebulan sekali, di mana rakor tersebut itu saya meminta kepada masing-masing, entah itu KTU atau mungkin ketua tim penjamin mutu, wakil kepala sekolah, itu menyampaikan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan, termasuk salah satunya mungkin bisa jadi dilema etika. Namun demikian, ketika ada sebuah permasalahan dan itu entah dilema etika ataupun rujukan moral, dan hal tersebut adalah mendesak, ya tentu di luar program, di luar jadwal, karena memang harus segera diputuskan misalnya. Jadi seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, untuk mengambil sebuah keputusan, tentu tidak ada satu orang pun yang bisa dijadikan sebagai acuan atau patokan. Sebab permasalahan ini pasti menyangkut entah itu individu dengan individu, apalagi individu dengan banyak orang, gitu kan. Sehingga yang memudahkan tentu adalah hasil dari keputusan bersama tim manajemen yang saya berikan kepercayaan
kepada mereka, di mana mereka tentu sudah mengetahui permasalahan-permasalahan, entah itu mungkin dari rekan-rekannya yang lain atau guru-guru di sini yang lain yang sudah menyampaikan kait dengan fakta yang memang benar-benar valid, sehingga keputusan yang kita ambil yang mudah-mudahan benar-benar keputusan yang terbaik gitu. Terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ada banyak hal yang bisa saya ambil hikmah dari apa yang terjadi, kasus permasalahan terutama dilema etika. Yang jelas ketika kita membahas permasalahan tersebut karena sama-sama benar, sama-sama baik, sehingga ini nantinya tentu kita harus mempertimbangkan. Mempertimbangkan salah satunya adalah kita harus bisa menghargai atau menghormati orang lain, gitu kan. Kemudian hasil keputusannya benar-benar tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai misalnya ketika kita mengambil sebuah keputusan karena sama-sama berat, kita sudah mempertimbangkan banyak hal, tapi justru merugikan. Ini tidak kita lakukan, gitu kan. Dan masih banyak lagi. Yang jelas bahwa hal yang baik dengan yang baik ini yang menjadi sebuah permasalahan bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Harapan saya nanti Mbak Ut sama Mbak Yufi ketika menghadapi sebuah permasalahan di kelas, misalnya ada sebuah permasalahan di mana permasalahan tersebut itu berlawanan, bukan berlawanan karena benar melawan benar, baik melawan baik, dan harus mengambil sebuah keputusan. Nah, ini harus banyak hal yang menjadi pertimbangan, sehingga memang benar-benar ketika kita mengambil sebuah keputusan, akhirnya apa yang akan kita dapat adalah kesabaran yang jelas ya. Karena biasanya untuk membahas seperti itu pasti muncul pro kontra terhadap pendapat. Ini baik, harusnya seperti ini dan seterusnya. Kita harus sabar, bisa menengahi apa yang menjadi problem tersebut ya, sehingga nanti harapannya keputusannya memang benar-benar keputusan yang terbaik begitu. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya, atas kesempatannya, dan kali ini membuat saya menjadi lebih memahami lagi tentang dilema etika, bagaimana pengambilan keputusan yang betul-betul tidak memihak ya, yang untuk kebaikan semuanya. Terima kasih.